Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda Roy Suryo, beda Rismon dalam memberikan respon terhadap laporan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Lebih panik apa lebih tenang, Gri? Semuanya panik. Tapi kepanikan itu berusaha untuk tidak dibaca oleh publik lewat air mukanya. Caranya apa? Bicaranya tinggi, lebih berani lagi terkesannya, supaya kesannya lebih berani lagi ya menghadapi sidang nanti. Dan kalau perlu membuat tantangan-tantangan baru. Tapi apapun itu, yang penting masuk Pak Eko. Artinya apa? Lu mau teriak-teriak, ya. Lu mau tinggi hati, tetap masuk Pak Eko. Bahkan Rismon, jangankan masuk penjara, mati pun kami siap menghadapinya. Loh, kata-kata begini kan udah sering kali diucapkan oleh para orang-orang dulu yang bermasalah. Gus Nur kurang apa siapnya? Ya? Yang masih hangat di ingatan kita ketika itu, mencak-mencak, mentang-mentang, nadanya tinggi terus, menantang-nantang, masuk penjara juga. Yang dia bilang siap mati, masuk penjara juga. Begitu masuk penjara, sekarang hari ini udah keluar, kemarin, apa dia bilang? Saya nggak mau lagi bicara ijazah palsu. Saya nggak mau lagi masuk ke lingkaran setan itu. Dia bilang itu lingkaran setan. Nggak inget ketika dulu belum masuk penjara. Ya, itu salah satu contoh. Contoh yang lain, betapa garangnya, betapa dalam kesehariannya menghujat terus Presiden ke-7 Joko Widodo kala itu, almarhum Ustadz Maher. Kurang apa coba hujatannya? Kurang apa beraninya? Menantang-nantang terus. Masuk penjara, dan akhirnya meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan husnul khotimah. Nah, sekarang Rismon. Itu kalau ilmu psikologi, saya bukan orang psikologi. Cara menutupi kepanikan, ya dengan cara seperti itu. Seperti apa sih, Gri? Coba, Gri, lihat, Gri. Lihat dulu ya. Check it out. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya. Karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Omongannya aja belepotan. Ini adalah kepanikan yang dibungkus keberanian. Udah kamu dulu aja. Masa kayak begitu aja nggak berani? Nih, gua nih berani nih. Udah, kamu dulu. Inilah contoh kepanikan yang over panik bahkan dibungkus dalam keberanian. Akhirnya yang keluar apa? Belepotan. Omongannya belepotan. Kayak begitu loh, ngaku ahli forensik, S3 lulusan Jepang. Berani mati pun berani, siapa yang mau matiin kamu? Udah penjara aja cukup. Nggak ada yang mengancam mati kamu, nggak ada. Emang ada ancaman mati? Ada ancaman hukuman mati? Enggak. Enggak, paling tinggi 12 tahun. Enggak ada. Emang Jokowi ngancam-ngancam kamu mau dimatiin? Atau orang-orang Jokowi ngancam-ngancam kamu mau dimatiin? Apa relevansinya kamu ngomong mati pun kami berani? Mau siapa yang mau matiin? Yang mau matiin lu itu siapa, Mon? Alah, Mon.
Panikmu ketahuan, panikmu kebaca banget. Sosok berani, masuk juga. Nggak lama lah, masuk juga nanti. Kita tunggu aja. Pokoknya kalau udah dipanggil, di BAP, kemudian nggak bisa pulang lagi, pakai baju oranye, kan berarti udah ditetapkan tersangka tuh. Itu biasanya penyidik sudah memegang 2 alat bukti cukup atau kuat. Udah masuk itu barang. Sesederhana itu. Siapa yang ngancam kamu mati? Atau siapa yang mau matiin kamu? Atau ada ancaman mati? Nggak ada. Mati pun saya berani. Siapa? Siapa yang mau matiin? Mon. Alah, panik yang dikemas dengan keberanian yang begini. Akhirnya belepotan ngomongnya juga. Nggak bisa ditutupi kepanikan kamu. Udah jalanin aja. Kan lu kan ahlinya ahli. Nanti adu data, adu dokumen di pengadilan, hadapin aja. Nggak usah panik, tenang. Tenang, Mon. Tenang, Mon. Jadi gue inget waktu itu, ini kan diawali oleh anjuran istri, ajakan istrinya Rismond untuk datang ke perpustakaan UGM ngecek skripsinya Jokowi. Nah, dia cerita sih istrinya yang ngajak, istrinya yang menyarankan, istrinya yang nyuruh. Dalam video yang sebelumnya saya bilang, oh, kalau seperti ini berarti ya memang istrinya juga kali yang menginginkan dalam tanda kutip, ya diduga supaya suaminya berproses hukum dan masuk penjara. Loh, kalau terus-terusan kalian fitnah, terus-terusan kalian membuat keonaran, kebohongan, udah pastilah. Udah pasti diproses lah, nggak mungkin enggak lah. Makanya tunggu aja. Terkabul ini nanti. Coba kita lihat video saya yang sebelumnya ketika dia bilang, Rismond cerita di salah satu videonya bahwa dia datang ke UGM atas dorongan istrinya untuk memastikan ini. Check it out. Alma mater saya yang tercinta, ya. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gajah Mada. Tahun 94. Kuliah lulus 98. Oke, terus kuliah lagi 99 S2, lulus 2002. Jadi saya berangkatlah saya bersama istri, karena yang mendesa istri saya. Ayo kita buktikan ke Yogyakarta, ke Gajah Mada. Wait. Pung, ini abang lu ya, Pung ya? Enggak, Opung sih enggak gitu-gitu amat ya, tapi kok ini begini amat ya, Pung ya? Kata Rismond, ini adalah inisiatif istrinya, desakan istrinya untuk datang ke UGM, ke perpustakaan, nyari skripsinya Jokowi. Ya. Nanti kalau abang kau diproses hukum, dinyatakan salah masuk penjara, kau pula yang susah. Itok. Atau kau sengaja itok, pengen memenjarakan suami kau. Curiga begitu, curiga. Yang saya duga waktu itu, nah seiring dengan jalannya waktu, benar sekarang masuk ke proses hukum. Kalau sudah Pak Jokowi melaporkan ke Bareskrim Polda Metro, kemudian ini berproses, nggak berapa lama kemudian dipanggil, di BAP, misalnya nih ditetapkan jadi tersangka, masuk itu barang. Udah sesuai dengan desakan istri beneran itu, udah cita-cita luhur istri beneran itu. I don't know, nggak tahu motivasi istrinya juga apa. Mendesak suaminya untuk ngecek dan ngejar terus tentang ijazah palsu Jokowi itu. Apa desakannya? Motivasinya apa? Loh, istri kita rata-rata nggak kayak gitu kali ya. Udah apa, ngapain sih? Buat apaan juga? Kok terus-terusan ngeributin kayak begituan?
Tapi ini kebalikannya. Jadi atas desakan istri saya, makanya saya ke Jogja untuk melihat langsung skripsi Jokowi. Akhirnya saya ketemu skripsi Jokowi di perpustakaan UGM Kehutanan. Kau macam-macam pula kau. Loh, kok desakan istri? Itu, kamu nggak salah desak suamimu untuk terus mengejar ini. Kamu udah perhitungkan resikonya. Saya yakin kamu kalau mendesak, itu udah pasti mengkalkulasi resikonya. Resikonya apa? Kalau terus-terusan menebarkan fitnah, berita bohong, resikonya kan bakal digugat. Nah, sekarang terjadi. Kalau sudah seperti ini, aduh, masuk itu barang. Apa lantas kamu itu? Udahlah biarin aja lah bang, katanya gitu. Kan enggak juga. Masa suaminya didesak ambil melihat skripsi ke UGM, kan berujungnya kan berpenjara. Apa memang didesak untuk supaya masuk penjara? Kan enggak. Loh, logika kayak begini loh. Apa responnya yang asbun ya bahwa istrinya itu nggak mendesak? Apa memang benar-benar istrinya mendesak? Kita bisa lihat satu persatu mulai panik, tapi tentu kepanikannya tidak ditunjukkan oleh air muka yang takut, sedih, memelas. Enggak kayak gitu. Justru membuat kesan yang sebaliknya, seolah-olah tetap berani, ya, seolah-olah tetap tidak pantang menyerah, seolah-olah terus nantangin. Bahkan jangankan masuk penjara, mati pun saya akan ladenin. Padahal yang sesungguhnya sebenarnya panik. Nah, yang terjadi apa nanti? Apa yang dia katakan, apa yang dia bilang, terjadi semuanya. Lihat aja nanti. Orang nggak ada yang membunuh, tidak ada yang bilang mau mati, tidak ada yang mengancam mati, tidak ada yang melaporkan supaya dihukum mati. Kamu sendiri bilang mati. Ingat Ustadz Mahir dulu, siap mati juga kan? Akhirnya mati beneran. Nah ini nanti kalau terjadi beneran apa yang kamu omong terus gimana? Ya? Respon. Salahin Jokowi lagi. Ingat ya, kalau kalian masuk penjara besok ketika vonis dan kalian kalah, ketika sidang kemudian kalian kalah dan vonis hakim kalian ketok masuk penjara, jangan salahkan Jokowi loh. Jokowi tidak pernah berusaha untuk memasukkan kalian ke dalam penjara. Nggak ada. Jokowi juga tidak pernah berusaha untuk menjebat kalian, mengkriminalisasi kalian, melaporkan kalian. Nggak ada. Tapi karena kalian terus-menerus melakukan kebohongan ini, terus-menerus menyerang, akhirnya kesabarannya juga terbatas. Jokowi melaporkan ini. Awas ya, ingat ya. Ini model-model macam orang ini kan nanti menyalahkan Jokowi. Jokowi menggunakan haknya, itu pun dalam kondisi yang sudah pada titik kulminasi. Puncak yang paling tinggi yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi kesabarannya. Jangan salahkan Jokowi. Apa lantas Jokowi suruh diem terus? Kamu menghujat seenak kalian. Apa lantas Jokowi juga suruh tidak berbuat apapun? Sementara kalian terus-menerus menghujat, menebarkan fitnah terus-terusan. Kan nggak gitu. Awas ya. Ingat nih. Soalnya Roy Suryo sudah bilang kriminalisasi. Nggak ada cerita itu. Soalnya apa? Kalau kalian nggak melakukan ini, nggak ada aksi, nggak akan ada reaksi. Ya, logika itu loh dipakai. Cara berpikirnya seperti itu loh dipakai. Jangan ngawur. Makin pinter, makin ngawur. Kan sayang. Makin pinter, makin hilang logikanya. Kenapa? Karena diselimuti kebencian. Itu loh. Ya udahlah, bodo amat. Yang penting nanti kita lihat. Mudah-mudahan ini prosesnya cepat. Minggu besok sudah dipanggil satu persatu. Dan ya. Kita lihat pada ganti seragam. Kalau belum minggu besok, berarti seragamnya belum jadi, masih dijahit, gitu aja. Oke ya, supaya kita lebih semangat lagi
sambil menunggu pemanggilan para terlapor, kita jingkrak-jingkrak dalam suasana yang riang gembira dalam jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud bah ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi love